Habib Rizik Syihab dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat kritis kepada rezim, baik rezim sekarang maupun rezim terdahulu. Sikap kritisnya itu seringkali dibumbui dengan pernyataan-pernyataan yang pedas. Tentu, pernyataan yang pedas ada resikonya, termasuk resiko masuk penjara. Hal itu terjadi pada tahun 2003 saat terjadi penyerbuan kantor majalah Tempo oleh anak buah seorang pengusaha. Habib Rizik menyebut tindakan itu sebagai premanisme. Apa negara ini mau jadi republik mafia? Katanya. Komentar pedas itu menyeret Habib Rizik ke pengadilan. Ia didakwa telah melakukan penghasutan dan penghinaan terhadap pemerintah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 7 bulan penjara potong masa tahanan kepada Habib Rizik. Wartawan majalah Suara Hidayatullah, Holis Akbar dan Pambudi sempat menemui Habib Rizik di Rutan Salemba, Jakarta. Meski berada di balik jeruji besi, Habib Rizik tidak berubah. Suaranya tetap lantang. Aparat, katanya, semestinya juga menutup tempat-tempat maksiat. Jangan malah dilindungi. Soal ia di penjara, ia bersikap enteng saja. Kata Habib Rizik mengutip perkataan Ibnu Taimiyah, bagi seorang mujahid, hidup di bumi itu biasa. Kalau hidup di penjara itu uzlah. Kalau dibuang dari negerinya berarti tamasya. Jadi nikmati saja, katanya. Ia juga berpesan, jangan takut mendengar kata penjara. Penjara itu hanya seperti ombak di lautan. Kalau dilihat dari jauh, tampak bergulung-gulung mengerikan. Kita mungkin punya persepsi akan binasa kalau dikulung ombak itu. Tetapi, kalau kita berada di atasnya, semisal naik perahu, ternyata cuma goyang sedikit. Malah, bisa kita nikmati sambil terkantuk-kantuk. Resepnya adalah tetap istiqomah dan tidak surut untuk berdakwah. Jangan pula beranggapan bahwa karena di penjara lantas menganggap dakwahnya gagal. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam yang terbunuh pun tidak gagal. Apapun yang terjadi, katakan bahwa yang hak itu hak. Itulah keberhasilan atau kemenangan dakwah yang sesungguhnya. Ia mengaku tidak kapok untuk mengatakan kebenaran. Kita tidak perlu takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, katanya tegas. Soal backing, Habib Rizik mengatakan terus terang, alhamdulillah, kami memang punya. Siapa? Backing saya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa bulan di penjara, Habib Rizik memanfaatkan waktu untuk menulis buku. Ada 4 buku yang berhasil ia tulis, yaitu Munajat, kumpulan doa dari para aulia dan anbiya, kumpulan doa Quran dan hadis, Diari Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Pria kelahiran Jakarta 24 Agustus 1965 ini adalah anak dari Husein Syihab dan Sidah Alatas. Menginjak umur 11 bulan, ayahnya wafat. Sejak itu, Habib Rizik diasuh oleh ibunya sendiri. Meski ditinggalkan ayahnya, Habib Rizik tetap mendapatkan bimbingan sang ibu dan ustadz di masjid tempat ia mengaji. Tak heran, meski tidak masuk pesantren, pemahaman Habib Rizik soal agama sangat menonjol dibanding teman-temannya saat itu. Habib Rizik sendiri memilih sekolah dasar hingga menengah di lembaga pendidikan umum.
Memasuki masa kuliah, ia baru serius belajar agama dengan memilih kelas bahasa Arab di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Lipia pada 1983. Kemudian, ia melanjutkan ke King Saudi University, mengambil studi perbandingan agama, lulus dengan predikat cum laude pada 1990. Habib Rizik melanjutkan studinya di Pasca Sarjana Universitas Islam Internasional Malaysia dan jurusan Syariah di Universitas Malaya dengan gelar Master of Arts pada 2008. Sedangkan gelar doktornya berasal dari University Sains Islam Malaysia pada 2012. Berbekal ilmu yang dimiliki, Habib Rizik mengabdi ke masyarakat dengan menjadi penceramah dan pengajar ngaji di majelis taklim dan masjid. Seiring aktivitasnya, ia juga aktif di organisasi sebagai anggota di Jamiat Khair, organisasi Islam untuk kalangan Arab Indonesia. Di organisasi ini pula, Habib Rizik diangkat menjadi kepala sekolah Madrasah Aliyah Jamiat Khair, Jakarta. Selain itu, ia juga diberi amanah sebagai anggota Dewan Syariat BPRS At-Taqwa Tangerang, pembina sejumlah majelis taklim di Jabodetabek, dan Presiden Direktur Markas Syariah. Seiring perjalanan dakwah dan problematikanya, Habib Rizik lalu mendirikan organisasi Front Pembela Islam FPI pada 17 Agustus 1998. FPI memiliki visi dan misi menerapkan syariat Islam secara kafah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut manhaj nubuwah, melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hizbah, dan pengamalan jihad. Sejak mendirikan FPI, nama Habib Rizik makin berkibar. Puncaknya ketika ia memimpin demo kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Demo itu melibatkan jutaan massa yang berdatangan dari berbagai penjuru Nusantara. Hasilnya, Ahok masuk penjara.